Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G kali ini akan mempresentasikan hasil dari tugas terakhir mengenai penyelesaian audit. Yang pertama yaitu kasus X, ada PT Palu nggak ada. Untuk ini datanya yaitu yang pertama laporan posisi keuangan untuk periode XXX yang mana aset, liabilitas, dan ekuitas itu totalnya sebesar 1.072.500. Nah, di sini kita memerlukan adanya jurnal penyesuaian. Hal ini dikarenakan penyusutannya penyusutan peralatan kantor, gedung, dan mesin itu harusnya dikurang, bukan ditambah. Jadi, diperlukan adanya jurnal penyesuaian di sini sebagai berikut. Debit laba ditahan sebesar 45 juta, kreditnya adalah akumulasi peralatan kantor 10 juta, akumulasi gedung 20 juta, dan akumulasi mesinnya 15 juta. Untuk laporan keuangan yang sudah disesuaikan menjadi aset, kas ini sama aja, kas 100 juta, piutang dagang 250 juta, sediaan mentah 150 juta, sediaan jadi 250 juta, peralatan kantornya 50 juta, dan akumulasi peralatan kantornya menjadi 5 juta. Kemudian gedungnya 100 juta, akumulasi gedungnya menjadi 10 juta minus 10 juta, mesin 75 juta, dan akumulasi mesinnya menjadi minus 7.500.000 dan tanah sebesar 75 juta. Sehingga kalau bisa ditotalkan sebesar 1 miliar 1.027.500. Untuk laporan laba ruginya untuk PT Palu GAD ini, penjualan kotor sebesar 500 dengan HPP-nya sebesar 400 dan dikurangkan didapat 100 juta, kemudian dikurangkan dengan beban operasional 50 juta, didapat laba bersih sebelum pajaknya 50 juta, dan dipotong dengan pajak sebesar 30 juta, jadi laba bersih 20 juta. Nah, di dalam laporan laba rugi ini tidak disebutkan apa saja yang diklasifikasikan dalam beban operasional, sehingga diasumsikan beban depresiasi ini masuk di dalam beban operasional tersebut. Jadi perlu adanya diklasifikasikan seperti ini. Untuk laporan laba ruginya, penjualan kotor dikurangi HPP didapat penjualan bersih sebesar 100 juta, dikurang dengan beban operasional 27.500, juga dikurang dengan beban depresiasi tadi sebesar 22.500, dan didapatlah laba sebelum pajak 50 juta, pajak 30 juta, dan laba bersih sama 20 juta. Nah, yang selanjutnya yaitu kasus 1. Kasus 1 ini saya menemukan salah saji saat saya mengaudit siklus investasi. Salah satu dari aset yaitu gedung terlalu tinggi sebesar 1.500.000 karena PT Palu Gada menggunakan nilai pasar dalam menghitung asetnya. Saya menyarankan untuk membuat penyesuaian untuk mencocokkan aset dan sudah bertanya pada senior auditor tentang hal ini. Ia meminta untuk menanyakan pada Dirut apakah setuju atau tidak dengan saran saya. Tanggapan dari manajemen adalah beritahu mereka cincai sajalah sambil nyodorin amplop. Hal ini tentu manajemen PT Palu Gada tentu tidak bersikap profesional dengan melakukan cara yang tentu melanggar peraturan dan prinsip etika profesional yang berlaku. Apabila dilakukan cara kotor seperti ini, itu bisa mengeluarkan opini tidak menyatakan pendapat. Selanjutnya yaitu kasus B2. Saya tidak memperoleh beberapa voucher sama sekali yang dibutuhkan dalam mengadakan kas dan audit saldo kas. Total jumlah voucher tersebut adalah 250.000. Pria di bagian penyimpanan voucher selalu berkata nanti kepada saya. Saya akan berkonsultasi pada Dirut untuk ini. Tanggapan dari manajemen ini, beritahu mereka bahwa auditor ke laut aja.
sehingga auditor mengecek dulu apakah nilai tersebut sudah nilai sebesar 250.000 itu material atau tidak. Kita menghitung tingkat materialitas pada total aset terlebih dahulu, yaitu total asetnya 1.027.500.000 dikali 1%. Dapat 10.275.000. Untuk tingkat materialitas pada akun kas sendiri, yaitu 100 juta dibagi dengan total asetnya 1.027.500.000, sehingga didapat 1 juta. Jadi nilai voucher yang tidak dapat diberikan buktinya kepada auditor ini nilainya di bawah materialitas, sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian. Dan kasus ketiga yaitu perusahaan ini tahun kemarin hanya memiliki rasio profitabilitas yang amat sangat kecil dari prosedur analisis kami. Coba Anda analisis rasio laba tahun ini dan komunikasikan hasilnya dengan Dirut. Tanggapan manajemen, beritahu mereka auditor bahwa Anda tidak dapat melakukan apapun untuk hal ini. Biasanya kami mencoba untuk menganalisis rasio profitabilitas PT Paluga periode sekian, yang mana ada net profit margin sebesar 4%, kemudian return on equity-nya 3,8%, return on asset 4,87%, yang mana hasil perhitungan rasio profitabilitas yang rendah pada PT Paluga ini bisa mempengaruhi going concern dari perusahaan, sehingga perlu keseriusan manajemen untuk mengatasi hal ini. Kasus selanjutnya akan dipresentasikan oleh Yoga. Terima kasih. Terima kasih. Saya Yoga akan melanjutkan dari Mbak Ayu. Kasus 4, saat menemukan salah saji disebabkan adanya kecurangan. Salah seorang kepala departemen mencuri 6 juta rupiah dengan penjualan yang dibuat-buat. 1 juta dari pengadaan mesin dan 5 juta dari lapping. Tanggapan manajemen, beritahu mereka cincela sambil nodorin amplop. Penyelesaian pada kasus ini kami memberikan rekomendasi, yaitu auditor berhak untuk tidak melanjutkan proses audit apabila manajemen tetap bersikukuh melakukan tindakan fraud, karena ini terkait pencederaan prinsip etika, integritas, dan independensi seorang auditor. Selanjutnya pada kasus 5, kami mencoba untuk mengakses situs lahan kering di mana tempat unit bisnis PT Palugada yang menyimpan 70% dari aset perusahaan, walau bagaimanapun, manajemen dari tempat itu mempersulit kami untuk mengakses lokasi tersebut. Kami perlu untuk mengkonsultasikan ini dengan Dirut. Tanggapan manajemen, beritahu ke semua tim audit bahwa mereka boleh mengakses ke lahan kering menggunakan drone. Penyelesaian pada kasus ini, auditor bisa melakukan pemeriksaan fisik aset tetap menggunakan drone. Melihat aset dari komputer, dengan cara ini bisa menjadi salah satu prosedur pemeriksaan aset tetap. Selanjutnya pada kasus 6, kami menemukan klaim di 20 Januari tahun audit pada salah satu produk yang telah terjual pada tahun audit. Produk tersebut diproduksi sebanyak 100 unit dengan nilai 1 juta rupiah per unit. Klaim tersebut terdapat pada 30% dari total penjualan produk tersebut. Dan setelah diselidiki oleh pihak R&D klien, ternyata ada cacat baterai yang dapat menyebabkan produk tersebut meledak. Rekomendasi R&D adalah menarik seluruh produk yang telah dijual tadi. Tanggapan manajemen, beritahu mereka bahwa peristiwa terjadi setelah tahun audit Anda akan menyesuaikan pada tahun selanjutnya. Selanjutnya, penyelesaian yang kami berikan yaitu manajemen menginginkan penyesuaian untuk periode selanjutnya, sehingga kami hanya membuat catatan dalam catatan atas laporan keuangan yang selanjutnya akan dilakukan penyesuaian pada tahun berikutnya. Selanjutnya, laporan auditor independen. Yang terhormat Direktur PT Palugada, kami telah mengaudit laporan keuangan PT Palugada yang terdiri dari laporan posisi keuangan periode XXXX serta laporan laba rugi periode XXXX.
Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Tanggung jawab auditor. Tanggung jawab kami adalah menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan audit yang kami lakukan. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami mematuhi etika serta melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan tersebut terbebas dari kesalahan saji material. Suatu laporan audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas resiko kesalahan penyajian material dalam pelaporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian resiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dan dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketetapan kewajiban akuntansi yang digunakan dengan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini audit kami. Opini. Menurut opini kami, seperti yang dinyatakan dalam laporan kami XX bulan XXX tahun XXX, atas laporan keuangan PT Palu Gada, kami tidak menyatakan pendapat karena ruang lingkup audit kami tidak mencukupi untuk menyatakan pendapat atas laporan posisi keuangan PT Palu Gada periode XXX. Selain itu, adanya pihak-pihak yang menyulitkan kami dan tidak kooperatif dalam membantu kami melakukan proses audit ini. Karena ruang lingkup audit kami atas laporan posisi keuangan tidak mencukupi untuk menyatakan, serta adanya pihak-pihak yang tidak kooperatif dalam proses audit ini, atas kondisi tersebut tidak memungkinkan kami untuk menyatakan dan kami tidak menyatakan opini laporan keuangan per tanggal XXXX untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Kantor Akuntan Publik, Mules, dan rekan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.